Halo, apa kabar? Jumpa lagi bersama saya Ciris. Di video ini kita akan membuat GUI application atau Graphic User Interface Application menggunakan Rust Programming Language dan GTK4 library. Ya. Adapun tampilan program yang akan kita buat seperti ini, dan kita akan buat application Artificial Intelligence Assistant powered with ChatGPT. Jadi kita akan menggunakan ChatGPT API untuk membuat aplikasi seperti ini. Nah, di sini kita punya text box yang kita bisa gunakan untuk mengajukan pertanyaan atau memberikan instruksi kepada botnya ya, atau artificial intelligence-nya. Contohnya, give me names of Indonesian approved korban. Give me complete name. Kita lihat ya apakah artificial intelligence atau ChatGPT-nya bisa memberikan kita nama-nama yang kita mau di sini. With their estimated corrupted money. Ya, di sini kita bisa lihat ChatGPT sudah memberikan kita hasil seperti ini ya. Jadi kita akan buat aplikasi Graphic User Interface dengan menggunakan ChatGPT, menggunakan GTK4, dan menggunakan Rust Programming Language. Oke, selamat menikmati dan selamat menyimak video ini. Semoga berguna dan bermanfaat untuk Anda. Oke, kita akan membuat project Rust yang baru yang akan kita beri nama JokoBot. Nah, untuk membuat project yang baru, project Rust yang baru menggunakan cargo, kita dapat eksekusi perintah cargo, new, dan nama project yang kita mau. Dalam hal ini JokoBot. Selanjutnya tekan enter. Nah, setelah menjalankan perintah tersebut, kalian akan memiliki satu folder dengan nama JokoBot. Oke, saya akan langsung change directory ke folder tersebut. Saya sudah ada di dalam folder JokoBot, dan di sini secara default cargo akan membuatkan file cargo toml ya. Ada cargo log, juga ada folder src ya di sini. Nah, untuk folder src akan berisi main rs yang sudah ditambahkan oleh cargo secara otomatis. Oke, kita akan lihat dulu untuk cargo toml-nya. Saya akan langsung buka pakai editor. Di sini saya menggunakan Vim. Oke, jadi ini adalah strukturnya, struktur file di dalam foldernya, dan di dalam folder src. Folder src ini adalah folder yang nantinya berisi source code dari atau kode sumber dari program Rust ya yang kita akan tulis. Nah, di sini sudah ada main.rs dengan println makro hello world. Kita akan lihat dulu untuk toml-nya ya. Nah, ini adalah dependensi yang akan kita gunakan. Ya, ini adalah dependensi yang akan kita gunakan, yaitu kita akan gunakan clipboard, GTK4, request ya, untuk melakukan request, share the derive, dan share the JSON. Ya, ini adalah dependensi yang akan saya gunakan di project ini ya. Kalian silakan tambahkan sendiri di file cargo toml kalian ya, dependensi ini. Oke, nah saya akan membuat satu file yang baru dengan nama chatgpt.rs. Nah, di sini sudah ada satu file baru, chatgpt.rs. Saya akan buka filenya. Dan kita harus menambahkan terlebih dahulu file ini ke project yang kita punya. Caranya adalah saya akan pindah ke
file main, ya, file main, dan kita harus tambahkan di sini mode ChatGPT. Oke. Nah, setelah kita tambahkan mode ChatGPT, kita balik ke file chatgpt.rs dan kita akan mulai menulis kode program di sini. Kita perlu untuk melihat dokumentasi dari ChatGPT API, ya. Jadi untuk membuka dokumentasi ChatGPT API, kalian ke alamat web ini, ya. Jadi platform.openai.com. Jadi ini adalah alamatnya, platform.openai.com, dan di sini kita bisa lihat di model ada model-model yang tersedia yang dapat kita gunakan, ya. Jadi kita bisa gunakan yang terbaru, ada GPT-4, ya, tapi ini limited beta. Kemudian ada GPT-3, ya, 3.5, ya. Jadi ini GPT-4-nya, kita bisa lihat di sini ada model-model yang bisa kita gunakan. Ada GPT-4, ya, GPT-4. Kita bisa lihat deskripsinya di sini dan tokennya, ya. Ini sampai 8.000. Dan ada GPT 3,5. Ini setengahnya, ya, tokennya 4.000. Di sini ada GPT-3.5 Turbo. Ada teks DaVinci 003, ya, di sini. Saya akan gunakan teks DaVinci 003, tapi kalian bisa gunakan model yang lain yang kalian mau, ya. Oke, jadi model yang akan saya gunakan adalah teks DaVinci 003, tapi kita juga dapat menggunakan model yang lain sesuai dengan keinginan kita, ya. Nah, oh ya, sebelum saya lanjut, saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk kita mendapatkan API key, ya, API key, karena API key ini akan kita gunakan untuk melakukan koneksi ke API-nya OpenAI atau ChatGPT, ya. Jadi untuk mendapatkan API key, kita ke personal, ya, kalian klik account kalian, logo account kalian yang ada di sudut kanan atas. Nantinya akan muncul menu seperti ini dan kalian pilih View API. Nah, nantinya akan muncul tampilan seperti ini. Di sini saya sudah punya secret key yang saya punya, ya, untuk account saya. Kalau kalian belum punya, kalian bisa klik Create New Secret Key, ya, untuk membuat secret key untuk account kalian. Selanjutnya secret key itu kalian copy dan kalian simpan, yang nantinya akan kita gunakan di program kita, ya. Jadi itu caranya untuk mendapatkan API key dengan menggunakan ChatGPT atau OpenAI, ya. Oke, kita balik ke modelnya sudah. Kita balik ke yang completion, create completion, ya, di sini. Jadi setelah kita melihat modelnya, kita akan lihat seperti apa ChatGPT itu menerima data dan men-return data, ya, untuk kita. Nah, untuk request-nya, ini adalah URL-nya, ya. Jadi kita lakukan post request, URL-nya yang ini. Jadi API openai.com F1 completion, ya. Dan ini adalah contoh request-nya. Di sini kita punya dua header. Yang H ini adalah header. Yang pertama adalah content type, tipenya application JSON, ya, biasa, ya. Kemudian ada authorization-nya. Authorization-nya nanti akan berisi key, API key, ya, yang kita peroleh sebelumnya, yang kita peroleh dari sini. Jadi nantinya ini akan berisi bearer dan OpenAI API key yang kita miliki, ya. Kemudian untuk data yang kita kirimkan itu adalah JSON, di mana datanya itu berisi informasi seperti model yang kita mau, query yang kita inginkan atau prompt yang kita inginkan, dan juga ada token yang kita inginkan, dan ada temperatur. Nah, sebenarnya masih ada data yang lain seperti suffix. Kita bisa baca di sini untuk request body-nya. Jadi ada model, prompt, ada suffix, ada temperatur, topi, end. Kalian bisa baca di sini untuk masing-masing parameter, ya, untuk request body-nya.
Tapi yang penting yang akan kita gunakan adalah model, prompt, token, dan temperatur. Ya, walaupun masih ada parameter yang lain. Dan respons yang akan dikembalikan oleh ChatGPT adalah JSON file teks seperti ini yang berisi key, ID, object, created, model, kemudian ada choices yang adalah list atau vektor ya, yang berisi JSON ya. Jadi ada array of JSON ya di sini untuk choices, dan untuk usage itu JSON yang biasa. Oke. Jadi pada kode Rust yang akan kita buat, kita butuh JSON dengan field ID, object, created, model, dan choices, dan usage. Dan untuk choicesnya kita butuh array JSON dengan key-nya text, index, log props, finish reason. Dan untuk usage-nya kita butuh ini ya, ada 3 key, prompt token, completion token, total token. Jadi kita harus mapping data yang akan di-return oleh ChatGPT ini menggunakan kode Rust yang kita punya. Oke, jadi kita akan langsung saja menulis kode program kita ya. Oke, sebelumnya ada baiknya kita melakukan build dulu untuk setelah kita menambahkan dependensi untuk project kita eksekusi terlebih dahulu cargo build ya di terminal kita. Ini akan saya eksekusi cargo build. Nah, sudah selesai tereksekusi. Agar supaya dependensi yang kita tambahkan itu dikompil oleh Rust ya. Oke, kita akan langsung menuliskan kode program di sini. Yang pertama saya akan import use request blocking. Ya, jadi kita akan menggunakan asynchronous program di sini. Kalau kalian mau menggunakan asynchronous, kalian silakan gunakan ya. Kalau kalian mau, tapi di sini untuk supaya simple kita akan menggunakan blocking. Mungkin kalau ada yang mau requestnya itu asinkronus, ya saya akan mungkin buat video yang lain ya untuk yang asinkronusnya. Oke, ya, ini akan saya berikan aliasnya request use request header map use share the deserialize dan serialize. Saya akan buat constant variabel di sini, jadi public constant URL endpoint, tipenya string star ya. Dan saya akan ambil URL-nya yang ini ya. Ini saya akan copy saja. Oke. Selanjutnya kita akan buat saya akan buat sebuah enum di sini dengan nama GPT model model string endpoint string chat string. Jadi API dari ChatGPT itu kita bisa melakukan request dengan menggunakan request untuk modelnya, bisa juga chat, bisa juga endpoint. Oke. Jadi di sini saya membuat enum untuk tipe model yang kita mau eksekusi. Baik.
Baik, saya akan buat struct di sini. Jadi pub struct GPT query body. Dan untuk query body ini kita akan mapping sesuai dengan data ini yang akan kita kirimkan ke servernya ya. Jadi model, prom, max token, dan temperatur ya. Jadi kita akan mapping untuk JSON-nya ya. Jadi max token tipenya integer ya, yang ini max token, kemudian temperatur float yang ini ya, kemudian model string, dan prompt juga string ya, model dan prompt. Selanjutnya kita akan tambahkan makro di sini, derive, serialize, dan deserialize. Saya juga akan tambahkan makro untuk trade untuk default ya, supaya kita bisa mengeksekusi default value untuk struct ini. Oke, kita lanjut. Untuk yang berikutnya adalah untuk menyimpan data yang ini, yang choices ya. Oke, jadi pub struct GPT query choices, pub text. Jadi kita mapping sesuai dengan ini ya, text index log props finish listen ya. Jadi text string index integer log props option 32 integer ya, pub finish listen string. Oke, pastikan nama fieldnya sama dengan nama yang ada di dokumentasi ChatGPT ya, text index log props finish listen. Oke, kita akan drive juga untuk serialize dan deserialize nya. Oke, kita lanjut ke struct yang berikut, struct GPT query usage ya, untuk menyimpan yang ini. Jadi ada prompt token, completion token, pub prompt token, completion token, dan yang terakhir adalah total token. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah GPT query result.
Di sini kita butuh pub ID, ini string. Query result itu adalah yang ini ya, ID, object, created, model. Jadi pub ID string, pub object string, pub created, pub model, pub choices. Ini adalah vektor ya, vektor atau array dari choices. Jadi kita akan gunakan vektor dari GPT query choices yang sudah kita buat ya, structure yang sudah kita buat di atas ya. Oke, selanjutnya pub usage GPT query usage. Oke, kita sudah selesai membuat enum dan juga struct untuk kita melakukan mapping terhadap data yang akan kita kirimkan ke servernya OpenAI atau ChatGPT, dan juga untuk meretrieve data atau mengambil data yang dikirimkan oleh servernya ya. Oke. Selanjutnya saya akan buat struct di sini. Jadi pub struct dengan nama ChatGPT, dan kita akan butuh beberapa field di sini. Yang pertama adalah target URL, itu sama dengan GPT model, yaitu ini ya. GPT model nantinya akan berisi string ya untuk setiap variannya. API key, string, request header, header map, request body, GPT query body, struct yang sudah kita buat sebelumnya, dan result ini akan saya definisikan dengan pub ya, public, supaya bisa kita akses di luar modul ini. GPT query result. Oke, kita sudah punya ChatGPT struct ya yang akan kita gunakan. Selanjutnya saya akan buat thread di sini, pub thread. Saya akan berikan nama do request dengan dua metode. Yang pertama adalah get mutable cell, return value-nya adalah result, request error. Oke. Yang kedua adalah post. Seperti ini. Dan kita akan buat implementasi untuk structure ChatGPT. Jadi saya akan buat di sini jadi implementation untuk ChatGPT. Kita akan buat fungsi untuk membuat instance yang baru ya untuk struct kita dengan nama new. Kita butuh API key di sini, tipenya star, dan GPT model, tipenya adalah GPT model. Kemudian return value-nya adalah self. Let mute instance sama dengan self. Kita akan buat instance baru, self target URL sama dengan GPT model. API key-nya
sama dengan API key kita convert jadi string atau into. Selanjutnya header, kita buat instance baru untuk header map. Selanjutnya body, diketik query body karena kita tadi menggunakan definisi default ya untuk body. Ini GPT request body. Di sini kita derive trait default, jadi kita bisa memanggil trait default di sini, fungsi default di sini ya, default. Dan juga result, GPT query result default. Oke. Selanjutnya instance, ya kita return instance yang kita punya ya. Jadi kita return di sini instance seperti ini. Oke, kita lanjut ke metode yang lain. Saya akan buat metode untuk kita memberikan atau mengatur query dari struct ChatGPT yang kita punya. Jadi pub fn set query new self query start self request body prompt sama dengan query engine. Oke, saya akan buat satu lagi untuk kita mengatur token. Saya juga akan buat fungsi yang kali ini private ya, fungsinya dengan nama saya akan buat satu fungsi public di sini lagi untuk kita mengatur model. Oke, dan private function untuk kita men-generate post header sebelum kita kirim ke servernya. Saya akan gunakan match statement di sini. Nah, jika target URL-nya itu adalah endpoint, maka ingat bahwa di dokumentasi GPT yang API-nya kita harus menambahkan text bearer ke key yang kita punya ya.
Jadi API key-nya itu harus kita concatenate atau kita gabungkan dengan text bearer di sini. Jadi kita gabungkan bearer, kita convert dulu jadi string untuk kita dapat menggunakan operator plus sign di sini. Dan operator plus sign ya, untuk kita menambahkan atau mengconcatenate text pada Rust itu argumen pertamanya tipenya harus string, argumen keduanya harus str ya. Jadi beda ya antara string dan str ya. Makanya di sini kita harus convert jadi str, sedangkan yang ini harus kita convert jadi string. Oke. Dan API key-nya akan tersimpan di variabel API key ya. Selanjutnya kita akan atur header-nya. Kita insert. Yang kita mau masukkan pertama adalah content type. Jadi content type value-nya adalah application/json, application/json. Self request header insert auto yang ini ya, authorization value-nya adalah API key. Ini harus kita convert jadi string ya. Jadi kita panggil aja into di sini. Oke, di sini saya akan implementasikan untuk endpoint-nya saja ya. Kita bisa implementasikan juga untuk mode yang lain ya. Jadi untuk chat, untuk model, tapi saya akan implementasikan saja untuk endpoint ya. Karena endpoint yang akan kita gunakan ya. Jadi di sini saya akan gunakan to do seperti ini. Oke. Oke, selanjutnya saya akan buat satu fungsi lagi, generate post body. Kita gunakan match cell target URL endpoint self request body max token 500 self request body temperatur 0,5 self request body model text DaVinci 003. Kita convert jadi string dan self request body from kita kasih default value di sini test query atau just test. Kita harus convert juga ke stringnya. Oke, saya akan implementasikan untuk endpoint saja. Untuk varian yang lain kita akan gunakan makro to do di sini. Oke, kita sudah selesai dengan implementasi untuk struct chat GPT-nya.
Jadi kita punya new di sini untuk bikin instance baru. Kita bisa memodifikasi query, token, dan modelnya. Kemudian kita punya generate post header dan generate post body. Dan saya akan panggil generate post header dan body ini di sini ya, waktu kita bikin instance baru ya. Jadi saya akan panggil di sini, jadi instance generate post header, kemudian instance generate post body. Oke. Baik, selanjutnya kita akan mengimplementasikan untuk trade ya, trade do request yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi implementasinya import do request untuk ChatGPT. Oke, ada dua fungsi, yaitu get. Ini saya akan to do saja. Kita bisa mengimplementasikan API untuk request dengan tipe get ya. Kita bisa lihat di dokumentasinya, tapi saya tidak akan mengimplementasikan di video ini ya, karena yang kita perlu adalah post ya. Nah, di sini kita butuh saya akan gunakan match, dan kita perlu untuk mengecek target URL-nya. Kalau target URL-nya adalah GPT model endpoint, maka saya akan buat variabel di sini client request client new. Jadi ini adalah cara kita untuk melakukan post request dengan menggunakan library request ya. Jadi kita gunakan struct client, kemudian saya akan simpan result. Nantinya struct client ini waktu kita kirimkan post request ke server akan mengembalikan value response ya, dengan tipe response. Jadi akan saya simpan di variabel dengan nama resp, dan di sini kita akan eksekusi client. Kita akan eksekusi untuk post request-nya. Untuk URL-nya adalah kita ambil URL yang ada di yang kita ekstrak dari target URL di sini, dan header self request header. Selanjutnya body self request body. Selanjutnya kita akan ini untuk body-nya harus kita convert jadi JSON ya. Caranya adalah kita bisa gunakan share the JSON to string. Unwrap. Dan terakhir kita kirim send, dan kita gunakan question mark di sini untuk biar errornya masuk ke sini ya, ke return value. Kita juga dapat menggunakan atau mengganti unwrap ini dengan tanda tanya seperti ini. Nggak bisa ya. Oke. Baik, selanjutnya self result. Nah, di sini kita punya terjadi error ya. Ini harus reference ya. Dan di sini kita punya error untuk headernya, karena value-nya itu kita punya structure ya, structure-nya itu yaitu self. Jadi kita tidak bisa ekstrak value seperti ini, karena di dalam RAS value-nya akan move ya.
Jadi caranya adalah kita bisa cloning di sini. Dan kalau kalian perhatikan di sini kita juga punya error untuk URL ya. Move occurs because URL has type string. Nah, caranya untuk membuat, karena di sini kita menggunakan URL di postnya, supaya URL-nya ini dia tidak move value-nya, kita bisa gunakan referensi dengan menambahkan keyword ref di sini. Oke, baik. Dan selanjutnya kita sudah selesai ya untuk yang ini. Oh ya, masih ada self equate result adalah respon yang ini ya, respon yang dari servernya. Tapi kita harus convert, ingat bahwa respons ini dalam bentuk string JSON format ya. Jadi kita harus convert menggunakan JSON. Kemudian kita kasih eksplisit data tipenya adalah GPT query result. Dan kalau ada error, kita gunakan a question mark ya untuk mengembalikan error kalau terjadi error. Oke, seperti ini sudah selesai. Kita sudah selesai dengan seluruh kode untuk ChatGPT-nya ya. Oke, di video selanjutnya kita akan lanjut dengan kode untuk file main.rs-nya. Oke, jadi kita akan lanjut untuk main.rs. Kita akan buat GUI dengan menggunakan GTK4 dan kita akan menggunakan ChatGPT, file ChatGPT atau struct ChatGPT yang sudah kita buat di file ChatGPT.rs. Oke. Sampai jumpa dan sampai ketemu di video selanjutnya.